when I don't want to hold you, when I don't want to kiss you, when I don't want to have you, when I don't want to miss you. Pagi ini seharusnya aku terbuai dengan hangatnya mentari. Namun, masih banyak keluh kesah yang meminta untuk diistirahatkan. Rasa takut pada pagi hari masih setia menyelimuti. Kecemasan pun selalu menjadi peran utama dalam pentasan hati dan pikiran. Ini selalu kurasakan, padahal pagi sudah membuka baru lembaran. Tentu sulit menghadapi hari-hari seperti ini. Namun, jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjalani? Aku membuka tirai dan jendela, mempersilahkan masuk udara ibu kota untuk membawa pesan bahagia. Lalu sebagai pembuka pagi ini, aku menyiapkan air putih, cukup segelas saja, sebagai pengganti air mata dan untuk membilas dahaga. Selanjutnya adalah kegiatan wajib. Sarapan. Meskipun tidak berkegiatan berat, aku akan selalu menyempatkan untuk sarapan. Aku menyiapkan roti, lalu mengolesnya dengan selai coklat agar lebih lezat. Agar nutrisiku tetap seimbang, aku menambahnya dengan topping pisang. Dan tentunya bisa membuatku lebih kenyang. Saat hati dan pikiran sedang tak karuan, sepertinya membuat sebuah kopi sangat disarankan agar kita bisa memperoleh ketenangan. Bagiku, sarapan adalah hal yang tidak boleh terlewatkan. Selain untuk menjaga lambung, aku juga harus meminum obat dengan jarak 30 menit setelah sarapan. Karena jika minum obat dengan melewatkan makan, lambungku akan terasa tidak nyaman. Sambil menunggu 30 menit untuk minum obat, aku menggunakannya untuk mencuci peralatan bekas sarapan. Membersihkan kotoran dan sisa makanan agar tidak menjadi bakteri atau kuman yang akan bersarang saat akan kembali digunakan. Aku melakukan ini selain karena aku tinggal sendiri, juga agar aku bisa lebih mandiri. Setelah bersih, aku pun memasukkan dan menyusunnya di dalam lemari. Piring serta sendok aku simpan terpisah. Agar nanti saat digunakan kembali, aku bisa mengambilnya dengan mudah. Jangan lupa juga untuk mengelap air yang menggenang pada tempat pencucian,
agar tidak menjadi karatan. Waktu meminum obat pun tiba. Sama seperti masalah pernapasan atau pencernaan yang dibantu dengan obat, beberapa masalah pada kesehatan mental juga dibantu dengan obat seperti antidepresan yang kuminum siang ini. Obat ini membantuku tetap fokus karena masalah yang kumiliki membuatku sulit berkonsentrasi. Tidak semua masalah kesehatan mental memerlukan obat, dan obat ini tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater dan mendapat resep, baru obat ini bisa dibeli. Masalah pada kesehatan mental itu banyak sekali jenisnya dan berbeda-beda penanganannya. Di era digital di mana informasi mudah didapat tapi tidak dapat dijamin keabsahannya, berbahaya sekali kalau kita melakukan self-diagnose atau mencoba menyimpulkan apa masalah kesehatan mental yang kita miliki. Berbahaya karena kalau sampai salah diagnosis dan tidak ditangani dengan tepat, alih-alih membaik, keadaannya bisa menjadi lebih parah. Langkah paling bijaksana adalah menemui psikolog atau psikiater. Mereka ahlinya. Psikolog tidak dapat membuat resep obat, tapi psikolog dapat mengetahui keadaan-keadaan apa yang memerlukan obat dan akan merujuk klien ke psikiater. Jadi tidak perlu salah alamat. You're in good hands. Selain dibantu dengan medikasi, dokter juga memberikan PR untuk menuliskan perasaanku. Hari, jam, kegiatan yang dilakukan, perasaan yang kurasakan, dan kegiatan yang dapat kulakukan untuk mengalihkan rasa cemas atau pikiran negatif yang muncul. Menulis jurnal dapat membantu mengurangi kecemasan, karena lewat tulisan, kita bisa memahami dan mengekspresikan semua emosi yang kita rasakan. Rasa sakit, ketakutan, kemarahan, kecemasan kecil maupun besar. Menuangkannya ke dalam bentuk tulisan membantu kita menerjemahkan perasaan yang membingungkan dan membuat kita semakin mengenal diri sendiri. Kegiatan pengalihan rasa cemas bisa banyak sekali pilihannya. Kali ini, pilihanku jatuh pada menonton film. Tentu pilihan lainnya bisa sangat banyak. Ada orang yang mengalihkan rasa cemas dengan membaca, menggambar atau melukis, dan ada juga yang mengalihkannya dengan memasak. Penting untuk bisa mengalihkan fokus pada kecemasan dan menggunakan energi yang dimiliki pada kegiatan yang memberi manfaat relaksasi. Saat menonton film dirasa sudah cukup, aku melanjutkannya dengan memasak untuk makan siang. Dengan memasak juga bisa mengalihkan kecemasan yang kurasakan. Aroma yang keluar dari masakan cukup membuat aku merasa tenang. Memiliki masalah pada kesehatan mental bukan sesuatu yang memalukan. Meskipun keadaan ini menghambat aktivitasku, tapi aku tahu aku sudah melakukan hal yang tepat. Berkonsultasi dengan ahlinya dan mengikuti langkah perbaikan yang dirancangkan. Keadaan ini bisa terjadi pada siapa saja. Sesuatu yang awalnya terasa sementara, ternyata bertahan lama sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak bisa merasa tenang, tidur terganggu, selalu merasa letih, sulit berkonsentrasi. Untuk orang lain, istirahat bisa membantu. Namun, untuk beberapa yang lain tidak begitu. Untungnya kita tidak sendiri. Para praktisi dan ahli kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater selalu ada untuk membantu. Asalkan kita mau dan siap dibantu. Sebagai penenang hati, aku menyiapkan teh pada malam hari. Teh yang hangat sangat sesuai setelah melewati hari yang penat.
mampu meredakan gundah dan gelisah yang menjadi masalah. Meskipun minum teh adalah hal sederhana dan beberapa orang menganggapnya biasa saja, namun aku sangat bahagia saat menikmatinya. Cara lain yang kulakukan untuk membantuku lebih tenang adalah relaksasi. Setiap malam, selama 20 menit, aku melakukan relaksasi dengan cara menegakkan sandaran, memejamkan mata, dan meluruskan kaki. Menyadari dan merasakan setiap hembusan napas, membiarkan pikiran datang mengalir. Apa yang terlintas di pikiran, kutuliskan di buku catatan. Baik, buruk, semuanya kutulis. Setiap hal positif yang teringat menandakan bahwa kita masih punya harapan untuk melanjutkan hidup. Meski terkesan sederhana dan singkat, bila dilakukan dengan benar, relaksasi dapat memberi sinyal pada tubuh untuk memproduksi serotonin, the happy hormone, yang akhirnya bisa membantu memperbaiki mood atau suasana hati. Selain minum obat di siang hari, di malam hari ada satu obat yang kukonsumsi secara reguler. Di waktu yang sama setiap harinya, bahkan ketika aku merasa baik-baik saja. Fungsinya adalah untuk membantuku berpikir lebih jernih, lebih sedikit merasa cemas, dan secara umum lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena bahkan sebelum tidur, rasa gelisah dan cemas seringkali masih juga muncul. Banyak hal yang terlintas di pikiran dan bahkan terkadang aku bisa menangis tanpa alasan. Ketika itu terjadi, aku langsung mengambil buku catatanku dan mencatat apa yang kurasakan. Setelah itu, aku paksakan diri untuk tidur. Keadaan yang membingungkan ini tidak mudah, tapi aku percaya ini dapat dilalui. Jadi, jangan putus harapan atau patah semangat. Kita tidak sendiri. Jangan malu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa tidak baik-baik saja. Cerita tentang keseharianku dengan kesehatan mental berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.